Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi, salam equilibrium. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat ya. Walaupun di tengah pandemik saat ini, kita harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan yang ketiga dengan bab yang sama mengenai ketenagakerjaan tetapi materi yang berbeda. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Begitu banyak permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari permasalahan ketenagakerjaan tingkat pengangguran yang tinggi, kualitas tenaga kerja yang rendah, sampai jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai sistem pengupahan di Indonesia dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian tempuh pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sistem pemberian upah yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sistem pemberian upah di Indonesia. Oke, lanjut saja ke materi. Yang pertama, pengertian upah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan upah? Upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang dinyatakan atau ditetapkan serta dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pemberian upah itu sendiri? Yaitu untuk memberikan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, tahap-tahap pemberian upah. Menurut Handoko, pada tahun 2013, dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, pembayaran upah dalam organisasi ditentukan oleh beberapa aliran kegiatan seperti analisis pekerjaan, penulisan deskripsi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei upah dan gaji, analisis masalah-masalah organisasi yang relevan, penetapan aturan-aturan administrasi, sampai pembayaran upah dan gaji. Nah, berikut gambaran aliran pemberian upah mulai dari analisis pekerjaan sampai pemberian gaji atau upah kepada karyawan. Selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat dalam upah. Ada upah pokok, upah tunjangan tetap, upah tunjangan tidak tetap, dan upah lembur kerja. Nah, apa sih yang disebut dengan upah pokok? Upah pokok adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima oleh pekerja menurut jenis pekerjaan dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nah, besarnya upah pokok itu minimal 75% dari upah pokok ditambah upah tunjangan tetap. Misalnya seperti ini, Andi mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah. Nah, berapakah upah pokok yang diterima oleh Andi? Nah, cara perhitungannya 75% dikali 2 juta. Nah, hasil dari 75% dikali 2 juta itu adalah 1.500.000. Nah, yang 500 itu termasuk kepada upah tunjangan tetap. Nah, yang 1.500.000 itu termasuk upah pokok yang diterima oleh Andi. Nah, selanjutnya upah tunjangan tetap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan upah tunjangan tetap? Adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap kepada pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan kematian, tunjangan istri, tunjangan anak, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, upah tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap kepada pekerja atau keluarganya.
dan serta dibayarkan dalam satuan waktu yang tidak sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport, tunjangan makan, dan sebagainya. Selanjutnya, upah lembur kerja. Nah, apabila seorang pekerja bekerja lebih dari batas waktu kerja, berarti ia bekerja di waktu lembur. Nah, menurut keputusan Menaker Trans, waktu lembur kerja hanya dilakukan paling banyak itu 3 jam dalam satu hari atau 14 jam dalam satu minggu. Bagi pengusaha yang mempekerjakan karyawannya melebihi batas waktu kerja atau pada waktu lembur, berkewajiban untuk membayar upah lembur. Nah, bagaimana perhitungan upah lembur? Nah, perhitungan upah lembur itu adalah 1/173 dikali upah yang diterima selama 1 bulan. Contohnya seperti ini. Ahmad memperoleh upah sebesar Rp3.500.000. Nah, berapakah upah lembur per jam yang diterima oleh Ahmad? Perhitungannya 1/173 dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp20.231,3. Nah, jadi upah yang diterima oleh Ahmad per jamnya sebanyak Rp20.231,3. Nah, dapat digarisbawahi bahwa perhitungan upah lembur per jamnya itu berbeda-beda tergantung berapakah upah yang diterima oleh masing-masing karyawan atau pekerja. Selanjutnya, sistem pemberian upah. Di Indonesia, sistem pemberian upah dibagi menjadi 5. Yang pertama, upah menurut waktu. Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Yang ketiga, upah borongan. Yang keempat, sistem bonus. Dan yang kelima adalah sistem mitra usaha. Nah, yang pertama itu adalah upah menurut waktu. Nah, menurut sistem ini, besarnya upah itu didasarkan pada lama bekerja seseorang. Nah, satuan waktu itu dapat dihitung per jam, per hari, per minggu, per bulan misalnya. Nah, contoh pekerja yang menurut upahnya menurut satuan waktu itu, contohnya pekerja bangunan yang dibayar per hari atau per minggu, bahkan per bulan. Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Menurut sistem ini, besarnya upah itu didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Nah, satuan hasil itu dapat dihitung berdasarkan per potongan barang, per satuan panjang, bahkan per persatuan berat. Nah, contoh pekerja yang menerima upah berdasarkan sistem ini adalah pemetik daun teh yang dibayarkan berdasarkan jumlah atau berat teh tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu upah borongan. Nah, sistem upah ini adalah pembayaran yang dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Nah, misalnya upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk memperbaiki mobil yang rusak atau untuk membangun rumah. Yang keempat, sistem bonus. Nah, sistem bonus ini adalah pembayaran tambahan di luar gaji atau upah yang ditujukan untuk merangsang atau memberi insentif agar pekerja dalam menjalankan tugasnya lebih baik dan dengan penuh tanggung jawab, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang terakhir adalah sistem mitra usaha. Sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan diberikan kepada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi sistem pembayaran upah di Indonesia atau yang berlaku di Indonesia itu beragam. Ada 5 sistem pembayaran upah yang berlaku di Indonesia. Namun, sistem pembayaran upah itu tergantung pada yang pertama itu kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua itu hubungan antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan, dan yang ketiga itu upah minimum. Yang pertama
Kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja di Indonesia, jumlah tenaga kerja sangat banyak. Oleh karena itu, penawaran tenaga kerja begitu besar dibandingkan dengan permintaan akan jasa pencari kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penawarannya. Maka yang terjadi, tingkat upah akan cenderung rendah. Nah, sebaliknya, jika permintaan akan jasa pencari kerja itu tinggi atau besar daripada penawaran tenaga kerja, maka tingkat upah akan cenderung meningkat atau tinggi. Nah, kondisi seperti ini sering terjadi di negara-negara maju seperti Inggris dan Jerman. Nah, penjelasan yang kedua mengenai hubungan pemberi kerja dan penerima pekerjaan. Penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara tersebut, pemberi kerja dan pencari kerja melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Tentu saja, apabila tenaga kerja memiliki tawar yang tinggi dan mendapatkan upah yang tinggi, kita kenal dalam ekonomi konsep kelangkaan. Semakin langka sumber daya, maka semakin tinggi nilainya. Oleh karena itu, tenaga kerja harus memiliki keahlian atau ilmu yang jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga dapat menawar dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Penjelasan selanjutnya mengenai upah minimum. Nah, Ibu akan menerangkan mengenai upah minimum provinsi. Nah, apa sih yang disebut dengan upah minimum provinsi? Upah minimum provinsi adalah upah yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Nah, dahulu UMP ini dikenal dengan istilah UMR atau upah minimum regional. Nah, apa sih dasar hukum dari penetapan UMP ini? Dasar hukum penetapan upah minimum provinsi ini adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Nah, upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan UMP, maka dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan sanksi penjara selama 1 tahun sampai 4 tahun dan sanksi atau denda minimal 100 juta sampai 400 juta. Berikut daftar upah minimum provinsi pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa DKI Jakarta menempatkan posisi yang paling tinggi, tingkat UMP-nya sebesar Rp4.276.346. Sedangkan Yogyakarta menempatkan posisi paling rendah, UMP-nya sebesar Rp1.704.607. Nah, terus timbul pertanyaan, mengapa UMP di setiap daerah itu berbeda-beda? Nah, jawabannya karena dilihat dari tingkat ekonomi di suatu provinsi atau daerah itu berbeda-beda. Contohnya yang terjadi di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta kan sebagai pusat ekonomi dan memiliki UMP yang tinggi karena tuntutan ekonomi dan harga yang tinggi pula. Selain itu, tingkat persebaran industri di seluruh Indonesia. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian upah di Indonesia itu beragam. Ada 5 jenis sistem pemberian upah di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu. Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Yang ketiga, upah borongan. Yang keempat, sistem bonus. Dan yang kelima adalah sistem mitra usaha. Namun, pemberian upah itu tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua itu hubungan antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan. Dan yang ketiga itu upah minimum. Oke, materi pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai sistem pemberian upah di Indonesia.
Semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi dapat dipahami oleh kalian semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang maksimal atau belum maksimal. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, coba kalian baca-baca terlebih dahulu, baik di buku maupun di internet, mengenai permasalahan pengangguran di Indonesia. Oke, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.